Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masih pada babul adzan, bab tentang masalah adzan. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa riwayat di sini. Mungkin riwayat ini tidak ada di buku Anda, karena ini tambahan dalam riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri. Karena riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri ini riwayat hadis Muwatta'nya lebih banyak daripada hadis-hadis daripada riwayat yang lain, daripada riwayat Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Taib. Di sini su'ila Imam Malik, ditanya Imam Malik, hal yakunu nida yaumul jumu'ah qabla al-waqt? Faqal la yakunu illa ba'da an tazula asy-syams. Ditanya Imam Malik, wahai Imam Malik, bolehkah azan Jumat itu sebelum waktunya? Kemudian berkata Imam Malik, tidak boleh, kecuali ketika tergelincir matahari. Imam Malik rahimahullah ta'ala belum melihat bahwasanya tidak boleh azan Jumat itu kecuali tergelincir matahari. Di sini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah beliau melihat bahwasanya masuknya waktu Jumat itu ketika masuknya waktu sholat duhur. Kita tahu masuknya waktu sholat duhur ketika matahari tergelincir. Kalau Anda menaruh sesuatu, ya, kayu misalnya, diterik matahari, kalau tergelincir ke sedikit, ya, tergelincir bayangannya, maka itulah masuknya waktu sholat duhur. Maka kata Imam Malik, waktu Jumat itu sama seperti masuknya waktu sholat duhur. Karena para ulama berselisih tentang kapan masuknya waktu sholat Jumat ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, bahwasanya waktu sholat Jumat itu, ya, dimulai, ya, ketika waktu sholat duha. Jadi waktu sholat duha, kira-kira di sini misalnya waktu sholat duha jam 6:30, maka itulah mulai masuk waktu sholat Jumat. Dan ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama, di antaranya pendapat Imam Ahmad, ya, dan ini masyhur dinisbatkan kepada madhab Hanabilah. Apa yang mendasari mereka? Mendasari mereka hadis Salamah Ibn Al-Aqwa. Kata Salamah Ibn Al-Aqwa, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa nansarif wa laysa al-hitani dhillun yustadhallu bihi. Kata Salamah Ibn Al-Aqwa, kami sholat Jumat bersama Nabi SAW, kemudian ketika kami kembali pulang, kata beliau, tidak ada bayangan yang menaungi kami di dinding. Artinya, kalau matahari tersebut, ya, sebelum, ya, atau kalau matahari tersebut setelah zawal, ya, atau setelah tergelincir matahari, maka akan ada bayangan. Ini kata beliau, walaysa lil hitan dhillun yustadhallu bi. Tidak ada bayangan sama sekali. Ini menunjukkan dekat waktu apa? Tergelincir matahari. Mereka melaksanakan sholat Jumat ketika sebelum tergelincir matahari.
Dan ini sebelum waktu sholat duhur. Berdasarkan dalil ini, mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilaksanakan di waktu duha. Ya, di waktu duha sampai sebelum asar. Ini pendapat mereka berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa. Tetapi pendalilan semacam ini kurang kuat. Kenapa? Dalil mereka dengan hadis Salamah ibn al-Aqwa ini tidak kuat. Karena Salamah ibn al-Aqwa di sini menjelaskan sahabat ketika balik dari sholat Jumat, kata mereka tidak ada di dinding itu naungan yang bisa kita naungi. Betul. Kenapa? Karena pada masa dahulu rumah itu pendek, nggak seperti rumah sekarang. Rumah dahulu itu pendek, dindingnya pendek. Sehingga hatta ketika masuk waktu sholat duhur, tergelincir matahari, khutbah Jumat, maka bayangan dinding itu masih belum bisa menaungi mereka. Karena kita tahu ketika masuk waktu Jumat, waktu duhur, tergelincir matahari, bayangan itu memanjang. Iya. Maka Nabi SAW bisa jadi beliau sholat Jumat cepat, kemudian bayangan itu memanjang tapi belum memanjang secara full. Dan rumah pada saat itu rumah dinding itu rumahnya pendek sehingga tidak bisa menaungi sahabat, sehingga sahabat mencari naungan ketika berjalan karena kepanasan. Iya. Maka pendalilan dengan hadis Salamah ibn al-Aqwa ini kurang tepat. Kemudian juga di antara dalil jumhur, dalil Hanabilah adalah hadis Sahal ibn Sa'ad. Kata Sahal ibn Sa'ad, "Ma kunna naqil wala nataghadda illa ba'da Jum'ah ala adi Rasulillah." Kami tidak melakukan qailulah ya dan tidak memakan siang kecuali setelah Jumat. Dan mereka masyhur qailulahnya para sahabat itu sebelum waktu zuhur. Qailulahnya Nabi, tidur siangnya Nabi itu sebelum zuhur. Kata mereka kami tidak melakukan qailulah kecuali setelah Jumat, berarti Jumatnya dilaksanakan sebelum zuhur. Maka ini dalil Hanabilah kenapa kata mereka sholat Jumat itu boleh azannya dilakukan sebelum tergelincir matahari. Tetapi ini juga dalilnya kurang kuat. Bukan hadisnya lemah, tidak, tetapi cara pendalilannya. Kenapa? Karena qailulah mereka di waktu Jumat, ya, qailulah mereka di waktu Jumat itu diakhirkan setelah habis zuhur. Selain Jumat, para sahabat dan Nabi itu berqailulah sebelum sholat zuhur. Tetapi pada hari Jumat para sahabat itu berqailulah setelah sholat Jumat, yaitu setelah masuknya waktu sholat zuhur. Diakhirkan qailulahnya. Ya. Ini berbeda pada hari-hari sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan waktu sholat Jumat itu adalah seperti waktu zuhur, dan ini pendapat yang benar. Dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Sesungguhnya Nabi sallam melaksanakan salat Jumat ketika tergelincir matahari. Hadis sangat jelas. Nabi sallam melaksanakan salat Jumat ketika tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu salat zuhur. Kemudian juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan hal yang serupa, bahwasanya Nabi sallam dan para sahabat salat Jumat ketika tergelincir matahari. Dan juga Jumat ini pengganti waktu salat zuhur. Sebagaimana salat zuhur dilaksanakan ketika tergelincir matahari, maka seperti itu pula lah salat Jumat ketika tergelincir matahari. Maka pertama perkataan Imam Malik ketika ditanya ini, bisa yang beliau maksudkan adalah bahwasanya tidak boleh azan Jumat kecuali tergelincir matahari. Sebelumnya tidak boleh. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua yang beliau inginkan bahwasanya azan di waktu sholat Jumat itu cuma satu kali. Azan di waktu hari Jumat itu cuma satu kali, tidak dua kali. Tentunya azan yang dimaksud di sini adalah azan ketika tergelincir matahari. Kita tahu azan Jumat itu ada dua. Ada azan ya sebelum masuknya waktu sholat Jumat.
Dan yang kedua adalah adzan masuknya waktu sholat Jumat. Adzan yang kedua ini tentu tidak ada khilaf, dan inilah sunnah Nabi SAW. Pada masa Nabi adzan itu cuma satu, adzan pada hari Jumat. Adapun adzan pertama pada hari Jumat ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan kita harus paham, ya, jangan sampai tidak paham tentang masalah adzan pertama pada hari Jumat. Adzan pertama pada hari Jumat perlu kita pahami bahwasanya ulama sepakat. Salat Jumat itu ulama sepakat, tidak ada berselisih, ya, bahwasanya adzan kedua itu adalah sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan. Tidak ada yang mengingkarinya. Adzan kedua pada hari Jumat. Dan sebab itulah di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana di dalam hadis Sa'ib bin Yazid, kata beliau, kana nida yaumul jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam al-mimbar. Kata beliau bahwasanya nida pada hari Jumat, panggilan adzan pada hari Jumat pertamanya adalah, ya, ketika imam itu duduk di atas mimbarnya, ya. Dan seperti itu pada masa Nabi sallam, Abu Bakar dan Umar. Maka ulama sepakat bahwasanya adzan kedua di hari Jumat itu adalah sesuatu yang sunnah, yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Permasalahannya adalah adzan pertama pada hari Jumat. Apa hukumnya? Pertama, adzan pertama pada hari Jumat ini pertama kali yang mengadakan adalah Utsman bin Affan. Walaupun ada sebagian riwayat menisbatkan kepada Muawiyah, tapi yang benar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang pertama kali mengadakan adzan pertama pada hari Jumat. Dan ini juga ditegaskan di dalam Sahih Bukhari, ya. Disebutkan oleh Sa'ib bin Yazid, falamma kana Utsman radhiyallahu taala anhu qasuran nas zadan nida'us salis ala zawra. Kata Sa'ib bin Yazid, ketika pada masa Utsman bin Affan banyaknya manusia, maka Utsman pun menambahi adzan menjadi adzan itu 3 kali. Maksudnya adzan itu 3 kali, yaitu adzan, qomat, dan adzan. Jadi adzannya 2 kali dan qomat. Ya, maksudnya kata beliau ini adzan 3 kali ini bersama qomat di hari Jumat. Dan pertama kali kata beliau yang melakukannya adalah Utsman bin Affan al-Zawra. Beliau lakukan di pasar, di adzan di pasar, bukan di masjid. Jadi adzan yang pertama ini pertama kali melakukannya adalah Utsman bin Affan. Taib. Apa dalil sahabat yang mulia ini menambahi adzan pada hari Jumat? Apa dalilnya? Kata para ulama banyak dalil. Di antaranya dalilnya adalah bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengkiaskan adzan pertama ini seperti adzan di waktu subuh. Sebagaimana adzan di waktu subuh itu 2 kali boleh karena untuk mengingatkan manusia, maka beliau pun juga demikian, mengingatkan orang untuk sholat Jumat. Apa sebabnya beliau mengingatkan orang? Dijelaskan di dalam hadis bahwasanya karena rumah manusia begitu banyak, orang banyak pada masa Utsman, bertambah jumlah populasi manusia, bertambah jumlah orang, rumah berjauhan, sehingga butuh orang persiapan datang untuk ke masjid. Maka Utsman menyerukan adzan. Untuk apa? Adzan pertama ini persiapan agar orang datang ke masjid tidak telat. Agar orang datang ke masjid bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena ada illah ini, sebab inilah makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengadakan adzan pertama pada hari Jumat. Taib. Apakah ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini? Apakah ada sahabat yang mengingkarinya? Ada. Umar melakukan adzan pertama ini, apakah ada sahabat yang mengingkarinya? Ada. Di antara sahabat yang mengingkarinya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bahkan mengatakan itu adalah suatu yang bid'ah. Kata beliau, adzanul awal yaumul jum'ah bid'ah. Kata Ibnu Umar, adzan yang pertama pada hari Jumat itu adalah bid'ah. Adakah yang mengingkarinya? Ada. Kalau ditanya adakah sahabat yang mengingkarinya? Ada. Tetapi
Setelah itu tidak ada lagi pengingkaran. Semacam terjadi ijma tentang bolehnya adzan pertama pada hari Jumat. Oleh karena itu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan, kata beliau, wa ma falau Utsman minan nida'il awwal ittafaqa alaihi an-nasu ba'dahu ahlul madzahibil arba'ah wa ghairihim. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, apa yang dilakukan oleh Utsman dari adanya adzan pertama pada hari Jumat, setelah itu semua orang, ini semua ahlul ilm sepakat, bahkan a'immah madzhab yang 4 sepakat tentang bolehnya adzan pertama. Maka kalau ditanya apakah ada ustadz yang mengingkari kalangan sahabat, ada di awal-awal. Dan yang mengingkarinya adalah Ibnu Umar, kemudian Nafi' juga mengingkari, Hasan Al-Basri juga mengingkari. Tapi setelah itu terjadi kesepakatan di kalangan ahlul ilm. Kemudian yang perlu kita pahami juga pada adzan pertama ini dilakukan Utsman berdasarkan ijtihad. Oleh karena itu Utsman bin Affan tidak mewajibkan seluruh wilayah yang di bawah kekuasaan beliau mengikuti beliau 2 adzan. Jadi Utsman bin Affan seorang khalifah. Kekuasaan Utsman sangat luas. Iya. Pada masa Utsman tidak menyuruh seluruh kota-kota di bawah beliau mengikuti adzan 2 kali. Makanya di Mekah, ya, Abdullah bin Zubair ketika Utsman melakukan adzan kedua di Mekah, adzannya 1. Adzannya satu kali. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman melakukan 2 kali adzan pada hari Jumat semata-mata ijtihad dan karena ada sebab. Sebabnya adalah rumah manusia berjauhan agar orang persiapan datang ke masjid. Ya, dan banyaknya manusia. Makanya Abdullah bin Zubair dan banyak di sebagian tempat-tempat tidak mengikuti Utsman bin Affan karena tidak ada sebab yang menjadikan mereka melakukan adzan 2 kali. Berdasarkan ini, kata para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya adzan Jumat itu boleh seorang melakukannya 2 kali jika di suatu tempat tersebut seorang imam, seorang pemimpin melihat dibutuhkannya adzan 2 kali. Jika dia tidak melihat, tidak membutuhkan adzan, maka tidak perlu. Dan yang perlu dipahami juga masalah adzan pertama ini adalah pada masa Utsman jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu jaraknya lumayan jauh. Bukan jaraknya pendek. Kenapa? Karena adanya butuh persiapan orang untuk pergi ke masjid. Adapun jaraknya pendek, cuma 5 menit, ini kada sempat orang berbaju aja langsung adzan lagi. Tetapi adalah jaraknya agak panjang. Seperti ini yang dilakukan oleh Utsman, setengah jam, 25 menit. Ada orang persiapan pergi ke masjid. Maka jika di suatu tempat itu membutuhkan seperti yang terjadi pada masa Utsman, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya di suatu tempat tidak membutuhkan demikian, maka tidak perlu. Maka ini semata-mata dikembalikan kepada ijtihad suatu wilayah, sebuah tempat. Bisa jadi di satu tempat, misalnya di tempat kita ini mungkin orang di pedalaman itu butuh adzannya 2 kali. Mungkin orang di perkotaan tidak butuh adzannya kecuali satu kali. Maka ini dikembalikan kepada ijtihad masing-masing di tempat tersebut. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melakukan hal demikian, tidak mewajibkan semua daerah yang di bawah kekuasaan beliau mengikuti beliau. Taib. Kemudian, iya, apa dampaknya ketika ada azan itu 2 kali? Maka tentu banyak dampaknya. Pertama adalah masalah jual beli. Bagaimana hukumnya orang itu jual beli pada azan pertama? Pada hari Jumat, apakah boleh jual belinya ataukah tidak boleh? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman,
Apabila datang suruhan panggilan adzan Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Bersegera mendatangi Jumat. Taib. Bagaimana terjadi transaksi di hari Jumat pada adzan pertama? Apakah sah transaksinya ataukah batal? Ya. Maka ya pian pas hendak pergi ke masjid, ya, ditelepon orang, ya. Ulun bisa lah mesan ini. Oh bisa, ya. Ini untuk transfer duitnya, oke, barangnya akan dikirim. Taib. Sudah terjadi transaksi jual beli, apalagi zaman sekarang pakai HP, ya, apalagi yang jualan di Shopee. Ya, yang jualan di online Tokopedia, ya. Bahkan sebelum masuk masjid sempat aja lagi mau okekan. Iya. Taib. Ini bagaimana hukumnya kalau terjadi pada adzan pertama? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih, yang benar adalah boleh. Karena adzan pertama bukan adzan yang dimaksudkan di dalam ayat. Oleh karena itu adzan pertama tersebut tidak masalah. Kalau seandainya orang jual beli, tapi afdalnya adalah sudah cukup aja tahan diri dulu. Ya, artinya ya kalau ada orang memesan di waktu-waktu Jumat mendekati adzan, ya kita katakan kalau tidak terlalu penting kita bilang nanti aja habis sholat Jumat. Tapi intinya kalau terjadi jual beli pada adzan pertama maka insya Allah tidak mengapa. Karena itu bukan adzan yang dimaksudkan di dalam ayat. Kemudian yang berkaitan juga berdampak tentang masalah adanya adzan pertama di hari Jumat itu adalah masalah mengenai sholat sunnah. Apakah ada sholat sunnah? Karena Nabi SAW mengatakan ma bainal adzanain as-shalah. Kata Nabi SAW setiap di antara dua adzan itu sholat. Sedangkan ini ada adzan nih, adzan pertama dan adzan kedua. Apakah ada sholat sunnah qabliyah Jumat? Ataukah tidak? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada sholat sunnah qabliyah Jumat. Terus kalau ada adzan pertama hari Jumat, ulun sembahyang sunnah kah ada kah Ustaz? Terserah pian. Hendak sembahyang maka niatnya bukan niat sunnah qabliyah, tapi niatnya adalah tatawwu mutlak. Niatnya adalah tatawwu mutlak. Ya, bukan lantaran karena adzannya. Ya, atau yang sholat tahiyatul masjid ketika masuk di dalam masjid. Adapun qabliyatul Jumat itu tidak ada. Taib. Kita lanjutkan. Wasu'ila Malik, ditanya Imam Malik an qaumin hudurin aradu ay yusallu as-salat al-maktubah fa aqamu wa lam yu'adzinu. Ditanya Imam Malik tentang suatu kaum yang hadir untuk melaksanakan salat wajib. Mereka mengumandangkan iqamah tapi tidak mengumandangkan adzan. Apa hukumnya? Dijawab oleh Imam Malik, faqal dzalika muzzi'un anhum wa innama yajibun nida fi masjidil jamaah allati tujma'u fiha as-salah. Kata Imam Malik, maka salat mereka sah dan sesungguhnya diwajibkan adzan itu di masjid yang didirikan padanya jamaah, yang didirikan padanya salat berjamaah. Di sini Imam Malik rahimahullah taala ditanya, orang berkumpul melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak dilaksanakan di masjid, di luar masjid. Misalnya pian pergi rehlah, ya, pergi rekreasi sama keluarga, kemudian datang adzan pas pian berada di tengah-tengah pulau misalnya. Maka tidak ada masjid di sana, tidak ada musalla di sana, atau di pantai, tidak ada masjid di sana. Kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah tanpa adzan, langsung qomat. Boleh apa tidak? Kata Imam Malik, sah sholatnya. Sedangkan adzan itu wajib pada masjid yang didirikan sholat berjamaah. Di sini para ulama mengatakan adzan itu bukan syarat sahnya sholat. Adzan itu bukan syarat sahnya sholat. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau di masjid ini misalnya, Masjid Al-Faruq, ya, kebetulan misalnya tidak ada yang adzan, tidak ada yang adzan. Kemudian sudah masuk waktunya, ya, muadzinnya ketiduran misalnya, atau muadzinnya lagi kawin misalnya, ya kada sempat adzan. Taib. Datang orang kiranya sudah adzan, ternyata belum adzan.
Ya, dan biasa sudah lihat jam, ya, melihat sudah qomat seseorang. Taib. Dia sholat. Mereka sholat, ternyata pas setelah selesai sholat mendapati ternyata belum adzan. Sah nggak sholat mereka? Jawabannya sah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena adzan itu bukan syarat sahnya sholat. Taib. Apakah berdosa berataan di masjid tersebut? Tidak berdosa. Kalau disengaja Ustadz berdosa lah, juga tidak berdosa selama ada di masjid lain mengumandangkan adzan. Tetapi diharuskan setiap masjid mengumandangkan adzan kalau mereka tahu. Maka adzan itu bukan syarat sahnya sholat. Kemudian di sini juga perkataan Imam Malik ini mengatakan tidak mengharuskan, tidak diwajibkan juga orang itu adzan ketika dia berada di luar masjid. Ketika Anda berada di pabrik misalnya, di kantor yang tidak ada masjidnya, ya biasanya perkantoran ada aula ya, didirikan biasanya sholat berjamaah. Taib. Apakah mengharuskan adzan di sana? Tidak harus. Apakah fardu kifayah mereka adzan di sana? Tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu adalah yang berada di masjid dan dilanggar di kampung-kampung. Tetapi kalau di kantor ya, atau di aula kantor yang bukan musalla, ya, dijadikan biasanya tempat sholat berjamaah, maka tidak mengharuskan mereka adzan. Kalau mereka tidak adzan maka tidak mengapa. Langsung qomat. Tetapi afdalnya tentunya adalah adzan. Taib. Kita lanjutkan. Wa su'ila Malik an taslimil muadzin 'ala al-imam wa du'aihi ayyahu ila as-salah wa man awwalu man sullima 'alaihi qala lam yablughni anna at-taslima kana fi zamanil awwal. Ditanya Imam Malik tentang salamnya seorang muadzin kepada imam dan mendoakan, ya, mengajak untuk salat. Kemudian ditanya oleh Imam Malik, man awwal man sulima alaih, siapa yang pertama kali melakukan salam atas imam dari muadzin? Kata Imam Malik, lam yablughni anna taslim kana fi zamanil awwal. Kata Imam Malik, tidak sampai padaku adanya pernah pada masa Nabi adanya orang salam kepada Nabi SAW. Jadi pada masa Imam Malik itu terjadi sebuah bid'ah, yaitu seorang muadzin itu ketika dia mau qomat, dia mengatakan assalamu alayka ya amirul mu'minin. Jadi mereka kalau sebelum qomat mereka mengatakan assalamu alayka ya amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, as-shalah yarhamukallah, semacam itu. Sebelum mereka melaksanakan iqamah, salam kepada muadzin memberitahukan bahwasanya manusia berkumpul sudah ini. Manusia sudah berkumpul di masjid agar imam itu keluar dari rumahnya. Karena zaman dulu yang sholat berjamaah itu menjadi imam adalah Amirul Mukminin, seorang pemimpin, seorang khalifah. Maka pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, maka muadzin itu banyak melakukan demikian. Ketika sudah terkumpul jamaah, mereka memanggil Amirul Mukminin dengan mengatakan assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh, salam atasmu wahai Amirul Mukminin, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, as-shalah yarhamukallah. Ya. Maka kata Imam Malik, hal semacam ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Abu Mahdurah pada masa Umar bin Khattab, dimarahi oleh Umar. Abu Mahdurah pernah salam kepada Umar bin Khattab, dimarahi oleh Umar. Kata Umar, apakah tidak cukup azan yang engkau panggil itu sudah memanggil kita? Ya, karena zaman dahulu orang untuk memanggil imam agar dia datang ke masjid, kadang-kadang ya muadzinnya itu datang di pintu masjid dan memberitahukan imam, mengetok pintunya, wahai imam sudah terkumpul manusia, maka imamnya keluar. Ya. Karena dulu ya rumah imam itu tentu dekat dengan masjid. Ya, dulu yang jadi imam juga kadang-kadang Amirul Mukminin, ya pemimpin. Maka zaman dulu orang memberitahukan kepada imam, mereka berdiri di depan masjid, ya mengasih tahu bahwasanya sudah terkumpul jamaah. Sehingga setelah itu ada metode baru dengan mengucapkan salam.
Ya, makanya inilah yang diingkari oleh Imam Malik. Kata Imam Malik tidak pernah ada pada masa Nabi SAW semacam ini. Taib. Wasu'ila Malik an muadzin adzana liqaumin summa tanaffal فأراد القوم أن يصلوا بإقامة غيره فقال ليس بذلك بأس وإنما إقامته وإقامة غيره سواء. Ditanya Imam Malik tentang muadzin adzan untuk suatu kaum. Kemudian muadzin ini dia sholat sunnah. Fa'aradal qaum, tiba-tiba kaum tersebut ingin yang qomat yang lain, bukan muadzin tadi. Ditanya Imam Malik, boleh tidak? Kata Imam Malik, tidak, mengapa? Sesungguhnya iqamahnya dia dan iqamah yang lainnya itu sama. Jadi Imam Malik ditanya, bagaimana hukumnya ada orang adzan, kemudian tiba-tiba muadzinnya diganti dengan ya yang qomatnya bukan orang yang adzan ya. Misalnya di masjid ada orang adzan, mendengar jamaah masjid pahitnya suaranya nih misalnya. Ganti yang lain misalnya. Akhirnya disuruh yang mengganti adalah apa? Yang qomat. Qomatnya ini ada orang lain, boleh tidak? Kata Imam Malik boleh. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya boleh tidak orang yang qomat itu bukan orang yang adzan. Jawabannya boleh dengan syarat. Syarat pertama adalah muadzin tersebut mengizinkan. Muadzin yang pertama itu mengizinkan karena dia yang ditunjuk. Lain muadzinnya kada ditunjuk asal maju aja, ini kada masalah. Tapi kalau muadzin itu sudah ditunjuk oleh masjid, oleh panitia masjid, maka tidak boleh orang lain qomat kecuali dengan izin dia. Ya, maka walaupun misalnya lah masuk waktu sholat, muadzinnya ada kada sing qomat-qomatan, kada boleh kita qomat. Ya maka harus dengan izin dia atau dengan izin imam. Imam menyuruh Anda qomat, tidak ada masalah. Kalau imam mengizinkan maka tidak ada masalah. Atau dengan izin seorang muadzin. Kalau kayak gitu nanti akan terjadi keributan di dalam masjid. Ya. Terjadi keributan di dalam masjid. Ya, semua orang akan ya mau qomat ya, bukan waktunya. Kebetulannya lagi ramai berjualan cepat qomat. Ya. Maka akan terjadi apa? Permasalahan ya yang begitu banyak di dalam masjid. Makanya kata para ulama, yang seharusnya yang qomat itu adalah yang adzan. Boleh tidak yang lain? Boleh kalau diizinkan oleh seorang muadzin atau imam mengizinkan, menyuruh dia qomat antum. Maka ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian ya, ditanya lagi Imam Malik, wasu'ila Malik an muadzin adzana liqaumin summa intadhar hal ya'tihi ahadun falam ya'tihi ahadun faqama wa shalla wahdahu summa ja'a an-nas ba'da an farag ayu'idu as-salata ma'ahum faqala la la yu'idu as-salata ma'ahum wa man ja'a ba'da insirafih falyusalli li nafsihi. Ditanya Imam Malik tentang seorang muadzin azan untuk suatu kaum, kemudian menunggu adakah datang di antara mereka, ternyata tidak ada yang datang. Jadi dia azan di masjid menunggu adakah ada datang nih jamaahnya, sebenarnya ada yang datang. Kemudian dia qomat dan sholat sendiri. Setelah tuntung sembahyang ternyata datangan manusia. Ditanya Imam Malik, ini apa hukumnya? Apakah muadzin dan qomat dan sholat sendiri ini mengulang sholatnya bersama manusia ataukah seperti apa? Kata Imam Malik, tidak perlu dia mengulang sholatnya bersama manusia yang datang belakangan. Wa man jaa'a ba'da insirafihi falyusalli li nafsihi. Dan barang siapa datang setelah selesainya muadzin tersebut maka dia sholat sendiri. Maka kata Imam Malik, tidak mengapa kalau di suatu tempat masjid atau musalla orang itu adzan kemudian qomat kededa jamaahnya. Jadi tunggu kededa, dan ini kan dilema biasanya di kampung-kampung. Ya, apalagi masjid atau musalla yang dikenal cuma 3 waktu, subuh, maghrib, isya.
Zuhur dan asar ini tekanan batin luar biasa bagi muadzinnya. Iya. Iya, datangkah kadakah jamaahnya? Adakah kadakah? Iya. Maka kalau ada orang adzan di suatu tempat, misalnya adzan zuhur, kemudian ditunggu 10 menit, 15 menit kada datang, kemudian dia qomat, dia sholat sendiri, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ternyata sudah selesai sholat, datangan orang, apakah dia berjamaah lagi sama mereka? Tidak perlu. Makanya datang belakangan dia sholat masing-masing. Kalau dia berjamaah maka silakan berjamaah. Maka di dalam masjid itu tetap ditegakkan sholat. Ini yang sering ditanya, pernah ditanya saya. Ya, ketika dia azan tidak ada yang datang, maka tegakkan sholat. Qamat tegakkan di masjid tersebut. Dirikan sholat walaupun tidak ada yang datang. Maka mudah-mudahan dengan kita konsisten, maka insya Allah ya, orang berdatangan. Bapak Ibu, sedikit kita selesaikan ya. Ada 3 lagi perkataan Imam Malik ya. Kita selesaikan. Annahu balaghahu anna al-muadzin jaa Umar bin Khattab yu'dhinuhu li salati as-subh fawajadahu na'iman faqala as-salatu khairun min an-nawm fa'amara Umar ay yaj'alaha fi nida'i as-subh. Berkata Imam Malik, telah sampai kepadaku ada seorang muadzin datang kepada Umar bin Khattab untuk memberitahukan kepada dia telah masuk waktu sholat subuh. Kemudian beliau mendapati Umar sedang tidur. Ya. Maka orang ini mengatakan as-salatu khairum minan naum. Sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian setelah itu pun Umar menjadikan suruhan tersebut as-salatu khairum minan naum dijadikan di azan sholat subuh. Asar ini asar yang lemah. Asar ini adalah asar yang lemah. Kenapa? Karena kita tahu as-salatu khairum minan naum sudah ada pada masa Nabi SAW. Walaupun saya katakan semua jalurnya adalah jalur yang lemah tetapi bisa dihasankan. Ya, hadisnya. Maka ini adalah asar ini adalah asar yang lemah ya. Makanya Imam Malik meriwayatkan dengan balaghahu telah sampai kepadaku. Kalau Imam Malik meriwayatkan dengan telah sampai kepadaku balaghahu itu disebut balagat. Balagatnya Imam Malik terputus sanadnya. Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan. Imam Malik meriwayatkan an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu qala ma arifu syai'an mimma adraktu an-nas alaihi illa an-nida' bis-shalah. Imam Malik meriwayatkan dari pamannya Suhail ibn Malik dari bapaknya, beliau berkata, saya tidak mendapati atau saya tidak mengetahui yang saya dapati dari manusia kecuali panggilan adzan di waktu sholat. Maksud beliau adalah tidak ada perubahan di dalam syariat kita ini kecuali masalah adzan, tidak ada perubahan. Maksud beliau banyak perkara agama itu memiliki perubahan, adanya nasih dan mansukh, penghapusan hukum. Kata beliau, kami tidak mendapati adanya perubahan sama sekali kecuali pada masalah sholat. Di dalam masalah agama kita banyak terjadi perubahan. Yang asalnya dulunya boleh menjadi haram. Khamr. Asalnya apa? Pertama kali boleh, kemudian menjadi haram. Yang asalnya dulunya haram menjadi boleh. Dulu Nabi SAW melarang seseorang menyimpan air itu di bejana yang terbuat dari mujaffat, ya, dari tebu, dari waluh. Jadi kita menyimpan air di di waluh, ya. Di labu bejana di labu tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena itu mudah memabukkan. Di awal dilarang oleh Nabi SAW. Setelah itu diperbolehkan selama tidak memabukkan. Maka banyak dulu dalam syariat kita terjadi perubahan kecuali masalah adzan tidak pernah terjadi perubahan. Itu yang dimaksudkan oleh perkataan Malik. Ya. Kemudian dari Nafi' anna Abdullah bin Umar sami al-iqamah wa huwa bil baqi fa asra al-masya ila al-masjid. Dari Nafi' sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau mendengar iqamah, ya, sedangkan beliau berada di Baqi. Maka beliau bersegera datang ke masjid. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika berada di Baqi beliau segera, ya, cepat-cepat jalannya ke masjid. Karena dulu itu
Baqi itu sudah jauh ya. Ya Baqi, antara jarak Baqi ke Masjid Nabawi itu lumayan jauh ya. Walaupun Baqi sekarang ini sudah perluasan. Ya dulu Baqi itu datarannya rendah, sejajar dengan Masjid Nabawi. Dulu sejajar dengan Masjid Nabawi ya. Tetapi ya zaman dahulu karena Baqi itu belum diluasi. Kalau antum kalau pergi ke Madinah sekarang, Baqi itu tinggi sekali daripada Masjid Nabawi. Ya kalau antum pergi ke Madinah, ya di sebelah timur kita itu adalah ya Baqi. Ya Baqi itu kalau antum lihat tinggi sekali Masjid Nabawi. Padahal dulu sejajar dia dengan Masjid Nabawi. Karena zaman dahulu orang meninggal, mati, habis lahan ditumpuk di atasnya pasir, tanah, ditanam lagi semacam itu. Akhirnya semacam itu, tumpang tindih. Ya. Akhirnya meninggi Baqi tersebut. Pada zaman sekarang, ya tidak seperti itu lagi. Ya. Baqi itu penuh setiap 2 tahun atau kurang dari 2 tahun dipindah kuburannya diganti orang baru semacam itu. Makanya Baqi itu tidak pernah penuh. Jadi dia dipetakan. Ya ini sudah berapa tahun misalnya 2 tahun nanti dibongkar ganti lagi orang baru. Kalau masih ada tetap ya orangnya tidak dikeluarkan ditaruh lagi orang baru semacam itu. Ya, zaman dahulu tidak. Zaman dahulu itu Baqi penuh ditimbun tanah lagi di atasnya. Ditanam lagi. Semacam itu akhirnya meninggi ya. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ya terjadi perluasan sehingga Baqi itu sangat luas sampai Mazra'ah Utsman, kebunnya Utsman itu masuk di daerah Baqi tersebut. Ya, makanya Utsman bin Affan itu sekarang berada kuburannya di Baqi. Dulu Utsman itu dikuburkan di luar Baqi. Ya, Utsman ketika dibunuh, ya, maka kuburannya disembunyikan oleh para sahabat. Ya, 6 orang sahabat menguburkan sembunyi-sembunyi di malam hari. Dikuburkan di Mazra'ah, di pertaniannya Utsman, di perkebunannya Utsman dikuburkan. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali 6 orang sahabat ini. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Kemudian pada masa Muawiyah diluasi kuburan tersebut termasuk Mazra'ah Utsman, kuburan Utsman itu masuk di dalam area Baqi. Ya, maka sekarang itu masuk Baqi. Maka kalau Anda lihat Baqi itu sekarang luas sekali. Adapun Baqi pada masa Nabi sallallahu itu sangat sempit. Sangat sempit sehingga pada masa dulu orang mengubur semacam itu. Di sini syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Baqi beliau cepat-cepat ke Masjid An-Nabawi berjalan cepat. Di sini pernah saya jelaskan pada kalau nggak salah minggu kemarin bahwasanya sunnahnya ketika kita mendatangi masjid adalah berjalan dengan santai. Tetapi kalau takut ketinggalan sembahyang, ketinggalan sholat fardu, maka tidak ada masalah seseorang berjalan agak cepat agar tidak ketinggalan sholat fardu. Karena ini maslahatnya lebih besar. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan fadhal. Oke. Ini dulu. Ya, waalaikumsalam. Ini tadi pagi terjadi muazin itu kesiangan Ustaz. Nah, terus akhirnya jamaah ini sahabat ada 2 sahabat ini berselisih Ustaz. Yang satu tidak menyuruh adzan dan yang satu menyuruh adzan. Nah, karena enggak enak karena sahabat dekat semua, akhirnya imam rawatib datang. Waktu sudah berdiri di imam, saya bilang, Ustaz ini tadi belum adzan, bagaimana? Akhirnya imamnya menyuruh adzan dulu terus iqomah gitu. Nah, afdolnya itu langsung iqomah atau adzan dulu Ustaz? Iya. Jazakumullah khair. Jika di suatu masjid belum adzan, entah itu muadzinnya kesiangan atau salah paham, maka afdalnya adalah adzan. Afdalnya dikumandangkan masjid tersebut adzan. Kecuali sesuatu yang menimbulkan fitnah. Contoh misalnya zuhur jam 12 jam, kemudian dia adzan jam 2:30 misalnya. Nah ini menimbulkan fitnah di masyarakat. Ini asar kah zuhur kah? Kalau menimbulkan fitnah jangan adzan. Tapi kalau jaraknya masih misalnya jam 12, Anda adzan jam 1 misalnya baru adzan, nggak ada masalah. Karena itu nggak menimbulkan fitnah dan orang paham ini adalah adzan. Maka sunnahnya adalah adzan, kecuali dalam kondisi menimbulkan fitnah di masyarakat ya. Karena mungkin orang bingung ini adzan apa ya? Apakah ini adzan asar ataukah adzan zuhur ya? Maka kalau tidak menimbulkan fitnah maka adzan. Ya disunnahkan setiap masjid itu dikumandangkan adzan. Wallahu taala alam. Baik.
Iya. Itu pertama, yang kedua jual beli parfum kan pas kita ke masjid loh aja sudah. Tapi kan kita pakai minyak harum kan sunnah nih. Bolehlah kita jual beli juga. Nah itu lah. Pas adzan. Di pas ajan. Iya kan kita ke masjid tuh ada orang jual minyak harum. Kita kan sunnahnya kan kita pakai minyak harum, kita jual beli. Terus yang ketiga ini Ustaz, masalah kias tadi Ustaz. Kan Utsman bin Affan mengkiaskan beliau ajan 2 kali itu seperti ajannya subuh. Tetapi sedangkan ajan subuh itu dia dekat ketika Bilal bin Rabah dengan Bin Maktum itu kan dekat nih, turun tangga aja. Sedangkan Utsman bin Affan tadi itu jaraknya jauh. Kenapa kiasnya kada samakan aja dekat waktunya tapi dengan perbuatannya. Nah, Iya. terus yang keempat 3 dulu. Biar ingat. Iya, baik. Ya, karena sebutingnya nggak nama ingat. Baik. Yang pertama tentang masalah sunnah. Apakah adzan pertama itu sunnah atau tidak? Jadi saya jelaskan khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan sunnah kalau ada sebabnya seperti sebab Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau ada sebab seperti sebabnya Utsman bin Affan, maka itu menjadi sunnah khulafaur rasyidin. Tapi kalau tidak ada sebab seperti sebab Utsman, maka tidak menjadi sunnah dia. Tidak ada sebab seperti sebabnya Utsman, ya, tidak ada hajah seperti Utsman, maka tidak menjadi sunnah. Apalagi zaman sekarang ini, kita ini sangat mudah sekali mengetahui apakah sudah dekat adzan atau tidak dengan adanya HP zaman sekarang, pengingat waktu. Maka ini sangat memudahkan seseorang untuk bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Yang kedua, sekarang itu hampir berdekatan antara masjid dengan rumah penduduk. Ya. Dulu orang masjid jauh, ya. Sekarang itu berdekatan. Walaupun jauh, ada transportasi yang cepat sekarang ini, sepeda motor, mobil, ya, sehingga dengan mudah dia sampai ke masjid. Zaman dulu tidak, orang jalan kaki. Sehingga kalau dia tidak diberitahu dari sejak awal, bisa datangnya terlambat. Ya makanya Utsman adanya di pasar. Ya, untuk memberitahukan orang bahwasanya dekat waktu sholat Jumat. Maka kalau ada illah, sebab seperti sebabnya Utsman, maka menjadi sunnah dia. Tapi kalau tidak ada, maka tidak perlu ya kita azan dua kali semacam itu. Enggak, khusus Jumat. Khusus azan Jumat. Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah boleh kita berjualan minyak wangi? Karena minyak wangi itu disunnahkan kita pakai minyak wangi di waktu sholat. Pertama, perkataan disunnahkan pakai minyak wangi di waktu sholat tentu kurang tepat ya. Ya kita disuruh bersih-bersih di waktu sholat. Di antara tatayyub itu adalah memakai minyak wangi. Taib. Apakah boleh ya karena kita disuruh untuk bersih-bersih dalam sholat, apakah boleh kita menjual minyak wangi di waktu adzan Jumat? Maka jawabannya tidak boleh. Karena penjual siwak minta pulang. Ini sunnah juga di waktu sembahyang, kenapa minyak wangi aja pin bolehkan Ustaz? Iya. Maka ya tidak boleh ya. Namanya jualan tetap tidak boleh. Apapun keadaannya, walaupun berkaitan sesuatu yang sunnah, maka tidak diperkenankan. Maka itu terjadi haram. Kemudian yang ketiga adalah masalah tentang kiasnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan adzan subuh. Kiasnya di sini bukan masalah waktu, tapi kiasnya sebabnya. Adzan subuh itu apa? Untuk mengingatkan manusia agar tidak telat sholatnya. Maka adzan Jumat ini pun mengingatkan orang agar tidak telat datang Jumatnya. Karena Anda tahu orang di pasar itu bisa jadi mereka melakukan transaksi, mereka tidak tahu ini masuk adzan Jumat. Maka Utsman ketika memberitakan adzan di pasar, orang tahu sebentar lagi Jumatan, dia menutup tokonya, bersiap-siap pergi ke masjid. Inilah ilahnya. Dan rumah manusia berjauhan, dan orang jauh dari masjid. Maka agar mereka persiapan, mereka pun bersungsung datang ke masjid. Itu semacam itu. Jadi zaman dahulu sebab ini juga, dan ini juga sebab mendasari sahabat itu adalah orang yang paling semangat dalam melaksanakan sholat Jumat. Sehingga mereka itu bersungsung-sungsung datang sholat Jumat. Dan ini juga tujuan Utsman, agar sahabat itu bersungsung-sungsung datang sholat Jumat. Ya, zaman sekarang malah azan kedua, masih belum lagi. Tujuan Utsman zaman dahulu tidak, agar orang bersungsung, karena mereka tahu sahabat itu apa, agar mereka bersegera datang. Karena sahabat itu yang diinginkan sahabat,
agar mereka bersegera datang sholat Jumat. Makanya jaraknya jauh antara adzan pertama dengan adzan kedua, sehingga mereka hadir di waktu-waktu yang pertama, di waktu yang kedua, semacam itu. Sehingga sangat berbeda sekali ya dengan kondisi beberapa tempat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lainnya? Masya Allah. Ya. Kan diperbolehkan untuk berjalan agak cepat tuh waktu sholat azan. Nah itu berlaku juga untuk seorang masbuk. Boleh kayaknya berjalan agak cepat juga agar tidak ketinggalan rakaat berikutnya. Iya, boleh tidak orang masbuk berjalan cepat? Ya boleh, tidak ada masalah selama ya takut ketinggalan sholat berjamaah, kehilangan sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak kehilangan berjamaah, maka jalan santai saja. Ya jalan santai. Tapi kalau seandainya dia takut kehilangan sholat berjamaah, maka tidak mengapa dia mempercepat langkahnya. Bukan sprint, cepat-cepat kada. Tetapi dia mempercepat langkahnya semacam itu. Wallahu taala a'lam. Taib. Enggak. Itu hari Jumat kan, kalau cepat ke masjid kan yang tercepat kan hadiahnya unta merah. Itu sekitar jam berapa Ustaz datangnya ke masjid? Karena kalau pagi sekali kan jelas yang dapat hadiah ini kan jelas para kaum masjid aja. Jadi yang rajinnya itu jam berapa? Karena kami mendengar selama ini pagi sekali, tapi kan tidak ditentukan juga. Terus yang kedua, Imam Malik rahimahullah, kami pernah mendengar kalau menggunakan nama asma Allah kan harus diikuti Abdullah. Misalnya Abdurrahman, Abdul Malik. Sementara Imam Malik kan tidak memakai Abdul Malik, harusnya kan beliau, karena ini asma Allah yang dipakai. Alasan beliau, karena kami mendengar itu kalau asma Allah harus diikuti dengan nama Abdul, Ustaz. Ya itu aja. Ya. Taib. Adapun masalah yang pertama adalah masalah kapan waktu pertama dimulai. Ya, waktu pertama dimulai yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa datang di waktu pertama di waktu hari Jumat, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Kata Nabi SAW, barang siapa datang di waktu pertama pada hari Jumat seolah-olah dia berkurban dengan seekor onta. Maka kapan waktu pertama tersebut? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat. Pertama, mereka mengatakan waktu pertama itu dimulai dari terbit fajar. Jadi dari terbit fajar masuk waktu sholat subuh. Jadi habis subuh bertahan di masjid sampai Jumat. Ya. Maka ini adalah waktu pertama. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu pertama tersebut dimulai dari terbit matahari. Dari terbit matahari, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pendapat yang ketiga adalah dimulai bahwasanya waktu pertama itu adalah 1 jam setelah tergelincir matahari. Nah, ini pendapat yang paling lemah, dan ini pendapatnya Imam Malik. Dan ini madhabnya Imam Malik, ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat yang kedua, yaitu waktu pertama itu dimulai dari terbit matahari. Ya, maka dari situlah mulai waktu pertama. Maka ini pendapat yang paling kuat, dan ini juga dirujuhkan oleh banyak ahlul ilm. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang kedua, masalah Imam Malik kenapa enggak dimulai dengan Abdul Malik gitu ya, pakai abd. Karena kata Malik itu boleh manusia, ya boleh yang lain. Maka tidak perlu pakai kata abd, karena itu bukan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dia mengatakan Malik, ya.
Tapi kalau dia pakai Al-Malik, pakai alif lam, maka dia harus pakai Abdul Malik. Ya. Maka kata Malik tidak ada masalah. Malik bin Anas. Menamarain anak Malik tidak mengapa. Karena itu bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Ini kita jawab pertanyaan di di media sosial ini, banyak pertanyaannya, mudah-mudahan bisa kita jawab semua. Ustadz, misalnya saya berangkat sholat Jumat dan imam berkhutbah. Ketika masih di jalan menuju masjid, kadang ada bertemu teman dan berbicara. Apakah itu boleh Ustadz? Dan apa itu termasuk berbuat sia-sia yang menghilangkan pahala Jumat? Syukran. Maka kalau sudah imam berkhutbah, dia berbicara, maka ini tentu tidak boleh. Ya. Walaupun dia masih di luar, maka kita disuruh bersegera. Ya, imam sudah berkhutbah masih sempat-sempatnya makan pentol di luar. Banyak ini, saya kadang-kadang saya lihat itu di masjid. Ya imamnya sudah berkhutbah masih pentol makan, ya santai duduk, hanya masuk masjid. Maka ini tidak benar. Maka kita disuruh bersegera masuk masjid. Ya. Maka jangan kita berbicara, ya, dan disuruh kita bersegera. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya, kalau sholat sendiri, apakah harus adzan dan qomat juga? Atau qomat aja? Jazakallah khairan atas Ustadz jawabannya. Maka qomat saja, ya. Anda cukup qomat saja karena adzan itu di masjid. Tapi kalau saya ingin adzan, bolehlah Ustadz. Maka kalau tidak ada adzan di sekitar Anda, tidak mengapa Anda adzan. Tapi kalau sudah ada yang adzan di masjid sekitar, cukup Anda qomat. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ulun mau bertanya, apa hukumnya saat khutbah sholat Jumat ulun ketiduran? Apakah sholat Jumatnya sah? Ini banyak dialami oleh kaum muslimin. Ketika khatib sedang khutbah, banyak yang ngantuk. Ya. Maka apa hukumnya? Kalau ngantuknya, ya ngantuk yang terkelap orang tuh, ya dia sadar aja, ya. Ketika khatibnya naik suaranya langsung cagat, langsung bangun apa macam, maka ini tentu insya Allah tidak batal wudunya dan Jumatnya sah. Bagaimana kalau seandainya orangnya ngorok di dalam masjid, ketiduran, keuyuhan, bersandar, kemudian teguring di dalam masjid? Apa hukum Jumatnya? Jumatnya sah saja Jumatnya, tetapi yang perlu diperhatikan dia harus mengulang wudunya. Wudunya harus diulang karena batal wudunya. Kalau tidurnya nyenyak, ya, sampai hilang kesadarannya. Adapun sholat Jumatnya sah insyaallah, tidak mengapa. Karena tidur itu sesuatu yang tidak bisa di luar kendali manusia. Apalagi orang kena penyakit tidur, ya. Karena kadakawa mendengar suara langsung guring, ya. Betul, orang ada bisi murid kuliah, siapapun yang ngajar pasti tidur, ya. Emang ada orang penyakit demikian, ya. Pokoknya kadakawa yang berhasil. Pokoknya kalau ada dosen yang bisa menerangkan dia tidak tidur itu luar biasa. Iya. Ya kan emang ada orang semacam itu. Kadang-kadang penyakit, wallahu alam ada apakah penyakit mungkin perlu diteliti. Tetapi ada orang semacam itu, suka tiduran, suka tidur, dan sebab suka tidur itu karena banyak makan biasanya. Iya, maka salah satunya ketika Jumatan biar kada guring, kada apa tuh kurangi makan sebelum pergi sholat Jumat. Karena itu menyebabkan kita menjadi tidak ngantuk. Ya, karena salah satu sebabnya adalah banyak makan. Ya, maka membawa kita ngantuk di dalam sholat Jumat. Taib. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya mengikuti sholat di masjid yang imam rawatibnya yang ditunjuk takmir? Tetap bacaannya tidak fasih karena tidak ada lagi masjid lain, jaraknya lumayan jauh. Kalau bacaan imamnya bukanlah nul-jali, kesalahan fatal di dalam surah Al-Fatihah, kesalahannya tidak fatal dalam surah Al-Fatihah, maka tidak ada masalah sholat di belakangnya. Dan para ulama mengatakan kesalahan fatal di dalam surah Al-Fatihah adalah meninggalkan tasydid atau memberikan tasydid pada huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat Ahnaf. Kesalahan nul-jali di dalam surah Al-Fatihah yang mereka mentasydidkan, ya, huruf yang seharusnya tidak tasydid, atau meninggalkan tasydid yang huruf ada tasydidnya di dalam surah Al-Fatihah. Maka ini yang dikatakan lahnul jali di dalam surah Al-Fatihah. Maka kalau terjadi semacam itu, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ya, kalau seandainya imamnya tersebut
terjadi lahnu jali dalam surah Al-Fatihah membacanya. Tapi kalau tidak terjadi lahnu jali, lahnul khafi, ya makharijul hurufnya tidak pas, sifat-sifat hurufnya tidak kurang, yang harusnya ditebalkan tidak ditebalkan, yang harusnya ditipiskan tidak ditipiskan, yang harusnya ada zaman sakin ketika dia membaca gunnah dan ikhfa dan seterusnya tidak ada zaman sakinnya misalnya, yang harusnya ada hamesnya dia tidak ada hamesnya ketika dia membaca Al-Quran, maka ini adalah lahnul khafi dan jarang kita selamat dari lahnul khafi ini. Maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau lahnul jali berkaitan dengan surah Al-Fatihah, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kalau lahnul jali terjadi pada selain surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihahnya Masya Allah lancar, bagus, aman. Tapi surah yang lainnya kacau balau. Gimana? Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena sholatnya sah. Intinya adalah surah Al-Fatihah, ya semacam. Dan hendaknya takmir ini bertanggung jawab mencari imam yang baik, ya tidak boleh dia menaruh seseorang yang tidak layak untuk jadi imam. Bolehkah seorang yang lagi safar dan lebih dari 3 hari dari safarnya di suatu tempat lalu menjadi imam di masjid tempat dia safar tadi, karena mengetahui bacaan imam di masjid tersebut kurang lancar, tidak pasti bacaannya. Karena masalah kalau diizinkan. Kalau menyerobot tidak diizinkan maka ini tidak boleh. Tapi kalau diizinkan maka tidak mengapa. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Apa yang harus dilakukan khatib cadangan ketika khatib utama datang, ketika azan Jumat dikumandangkan? Apakah khatib pengganti turun dari mimbar? Oh. Jadi si Dirni naik, khatib cadangan, kemudian datang khatib penggantinya. Gimana? Maka teruskan. Ya teruskan, iya. Ya maka teruskan khutbahnya. Kecuali khatibnya menyuruh turun ikam misalnya. Iya, kecuali khatibnya menyuruh turun. Iya, dan kebetulan dia adalah seorang imam, maka kita turun. Karena dia adalah imam rawatib. Tapi kalau seandainya khatibnya tidak menyuruh, maka lanjutkan khutbahnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ulun mau bertanya. Apakah ada tuntunan sholat saat duduk antara 2 sujud, kaki dua-duanya ditegakkan? Ustaz mau tanya apakah tuntunan sholat saat duduk antara 2 sujud, kaki dua-duanya ditegakkan, gimana itu? Oh, sholat iq'a. Oh, ada ya hadis tentang masalah iq'a. Maka tidak mengapa. Nabi kadang-kadang melakukan iq'a. Taib. Assalamualaikum. Mohon arahannya Ustaz untuk akhwat setelah selesai pondok, lebih baik di rumah atau lanjut kuliah? Kalau lanjut kuliah mohon rekomendasi kampus di dalam negeri maupun luar negeri. Maka lebih baik kalau ada jodohnya dinikahkan. Iya, itu lebih selamat. Taib. Kemudian kalau seandainya belum ada jodohnya, misalnya lebih baik dia di rumah atau lanjut kuliah, ini tergantung. Ya tergantung. Kalau seandainya dia mau kuliah, maka nggak ada masalah kuliah. Maka kampus yang terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, setahu saya yang bagus ya untuk akhwat ya STD Imam Syafi'i Jember. Ya ini pondok ya universitas kita ya, di situ ada akhwatnya, dan juga ada sokoh-sokoh lain, sokoh-sokoh sunnah yang lain ya dibikin oleh ustaz-ustaz kita juga ya. Tapi kebetulan ulun mengajar di sana sekalian promosi. Baik. Adapun di luar negeri ya, di luar negeri ada Jamiah Thaibah di seberang Universitas Madinah, tapi syaratnya harus ada mahramnya di sana, atau Jamiah Amir Nurah ya di Riyadh ya. Maka syaratnya juga ada mahramnya, atau di Ummul Qura dan semisal itu juga bagus-bagus. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mohon penjelasannya tentang qaza, potongan rambut. Bagaimana seandainya jika saya memiliki tempat cukur rambut dan ada orang yang ingin potong rambut dengan model qaza dan yang mencukurnya adalah karyawan saya? Apakah ini boleh? Kalau tidak boleh, bagaimana cara menolaknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Maka kalau yang dimaksudkan qaza itu betul-betul qaza, maka tidak boleh kita tolong menolong. Ya tidak boleh kita tolong menolong. Terus bagaimana cara menolaknya? Bilang aja kada boleh, ini dilarang dalam agama. Iya, katanya cukur, aku ada hendak mencukur. Iya. Kalau pian hendak silahkan, kalau pian kada mau ya cari tempat yang lain. Karena saya tidak mau. Tetapi qaza yang dimasukkan tersebut adalah ya qaza yang betul-betul yang satunya. Karena makna qaza ini ada penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah dicukur sebahagian, jadi digundul sebagian tidak digundul. Karena mereka menafsirkan makna halak di sini. Halaqa ba'd ar-ra's wa tarqal ba'd. Jadi digundul sebahagian
sebagiannya tidak digundul. Seperti model SKI kalau kita macam itu digundul belakangnya misalnya, di atasnya tidak. Nah, sebagian ulama menafsirkan qaza itu tidak itu. Sebagian ahli ilmu menafsirkan qaza itu adalah yang satu agak tipis, yang satu agak tebal. Sebagian ulama tidak. Kalau satu tipis, satu tebal itu bukan qaza. Karena tidak dicukur sampai habis. Walaupun banyak masyayikh menafsirkan qaza itu adalah dengan sesuatu yang digundul. Jadi digundul habis, ya, yang satunya tidak digundul. Atau qaza itu dari quzatus sihab, yaitu bolong-bolong, di sini digundul, di sini digundul gitu macam itu. Di sini digundul, di sini digundul gitu. Tengahnya lempak kah bahasa kita itu? Ya, sini kemudian sini. Nah, itu disebut dengan apa? Qaza. Ya, maknanya qaza. Ada sebagian yang menafsirkan qaza itu adalah dengan dicukur habis, yang lainnya tidak dicukur. Ya. Wallahu taala alam. Kalau dia mintanya semacam ini dicukur habis, salah satu bagian sisi rambutnya, yang satunya disisakan, maka ini makna qaza. Tapi kalau seandainya satunya ditebalkan, satunya ditipiskan, maka insya Allah ini tidak qaza ya. Insya Allah ini tidak qaza dan tidak mengapa insya Allah. Tetapi walaupun afdalnya adalah hendaknya kita memotong itu juga hendaknya sama. Ya, afdalnya kenapa? Karena itu termasuk berlaku adil pada anggota tubuh kita. Ya, hendaknya kita berlaku sama semuanya. Taib. Ini terakhir, Ustadz, kalau amalan membaca Al-Muluk setiap malam, apakah ada dalilnya? Membaca Al-Muluk di suatu malam, dalilnya ada bukan dibaca setiap malam, tapi diamalkan. Surah Al-Muluk itu diamalkan. Nah, diamalkan maksud di sini adalah tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi diamalkan isinya, kandungannya, ya. Maka kalau diamalkan tersebut, maka dia terhindar dari fitnah kubur. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah bukan membacanya sebelum tidur, tidak. Tidak pengkhususan membaca sebelum tidur, tapi diamalkan. Diamalkan di sini sifatnya umum, yaitu namanya mengamalkan itu adalah membacanya dan mengamalkan isi kandungan surah Al-Muluk tersebut ini. Kalau orang melakukan demikian, maka dia akan terhindar dari fitnah kubur. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan. Taib. Terima kasih, Ustaz. Apakah kita akan menjawab azan yang pertama, Ustaz? Di hari Jumat. Iya. Okay. Kedua, yang dilarang untuk jual beli itu apakah laki-laki atau perempuan? Ataukah perempuan boleh jual beli? Iya. Itu aja, Ustaz. Makasih. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Para ulama mengatakan kalau dikumandangkan adzan, apakah dijawab adzan pertama itu, maka dijawab. Kalau seandainya ada adzan pertama, maka dijawab. Ya, sebagaimana kita menjawab adzan yang kedua. Kemudian masalah yang dilarang jual beli itu apakah perempuan atau laki-laki? Yang dilarang adalah orang yang dipanggil untuk mendatangi sholat Jumat. Yang diwajibkan mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki, bukan wanita. Maka kalau wanita berjualan sesama wanita pada hari Jumat, boleh apa tidak? Boleh. Tetapi kalau bagaimana pembelinya laki-laki, boleh tidak wanita menjuali? Maka dilihat dulu laki-lakinya musafirkah kada. Kalau dia kada musafir, maka tidak boleh jual beli. Walaupun yang menjualnya wanita, yang membelinya adalah laki-laki. Tapi kalau jual belinya perempuan sesama perempuan, maka tidak mengapa. Karena perempuan tidak berkewajiban mendatangi sholat Jumat di masjid. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang perlu sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.